COVID-19 atau virus corona merupakan virus atau wabah yang sedang marak saat ini, di mana berbagai negara sudah merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Virus corona sendiri pertama kali dijumpai di Wuhan, Cina sekitar akhir tahun 2019 lalu dan sudah merembet atau merambat sangat cepat di berbagai negara lainnya. Seperti negara-negara lain, di Indonesia pun sudah sangat merasakan dampak dari virus ini, dampak dari wabah ini. Berbagai kerugian atau masalah timbul akibat virus ini. Baik, untuk mengulas hal itu, saya akan mengulasnya dalam video saya, video tugas dari dosen saya, mengenai efektif atau tidakkah dari himbauan-himbauan yang disarankan oleh pemerintah selama ini. Baik, untuk itu, saya harap teman-teman sekalian untuk menonton video ini sampai selesai, jangan di-skip, disimak baik-baik. Saya sudah bicarakan di awal tadi, saya akan membahas sedikit mengenai wabah COVID-19 atau virus corona. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gilang Hidayat, saya mahasiswa di Universitas Saloleo, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Baik, yang akan saya bahas ini adalah mengenai kebijakan-kebijakan atau himbauan-himbauan pemerintah mengenai wabah COVID-19 ini. Bagaimana usaha pemerintah dalam memutus mata rantai ini. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah ini mengeluarkan berbagai kebijakan untuk rakyat, untuk masyarakat, bagaimana usaha mereka untuk memutus mata rantai ini. Himbauan-himbauan mereka diantaranya ada social distancing atau physical distancing, ada himbauan untuk tiap keluar rumah untuk menggunakan masker, dan juga yang paling besar mungkin adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Baik, saya akan mengulas satu persatu mengenai himbauan-himbauan ini. Kita mulai dari social distancing atau physical distancing. Social distancing sendiri atau physical distancing bagaimana kita menjaga jarak kita atau menjaga diri kita agar tidak terlalu dekat kepada sesama kita. Tetapi bisa kita lihat di Indonesia sendiri, negara kita ini masih sangat kurang kesadaran diri masyarakat dalam menerapkan hal tersebut. Karena bisa kita lihat bahwasanya di hampir di seluruh daerah di Indonesia sini masih sangat kurang dalam menerapkan itu. Mereka kadang masih sama berdampingan, masih suka jalan bersama begitu, sehingga menyebabkan ini tidak efektif. Sebenarnya bukan tidak efektif, tapi kurangnya kesadaran masyarakat sendiri membuat hal ini kurang begitu, kurang penerapannya. Sehingga apa? Itu pun kembali lagi kepada pemerintah. Harusnya pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan seperti tindakan tegas kepada orang-orang yang melanggar hal tersebut. Baik, kita melangkah ke yang kedua, himbauan kedua, yaitu anjuran untuk menggunakan masker ketika di luar rumah. Baik, seperti yang kita ketahui, pemerintah juga memberikan salah satu himbauan, yaitu tadi menggunakan masker tadi ketika keluar rumah. Tapi bisa kita lihat kembali, ada juga beberapa yang lalu itu sempat viral di kota, di daerah mana saya lupa, di daerah Jawa. Dia sampai memukul petugas kesehatan karena dia dihimbau untuk menggunakan masker, tapi dia tidak mau. Itu bisa kita lihat, masih kurangnya kesadaran masyarakat ini sangat-sangat bisa membuat wabah ini akan terus naik karena kurangnya kesadaran masyarakat. Karena apa? Anjuran masker pun yang mungkin bisa dibilang paling gampang untuk dilakukan masih disepelekan begitu. Dan harus saya sebagai masyarakat juga hanya bisa menghimbau juga untuk pemerintah untuk terus melakukan tindakan-tindakan, kalau perlu tindakan tegas untuk tiap yang melanggar ini. Baik, kita melangkah ke pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB sendiri dilaksanakan pertama kali di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta dilaksanakan, tetapi kita kembali melihat data atau hasil setelah diterapkan PSBB tersebut. PSBB dilaksanakan, tetapi DKI Jakarta pun masih sangat-sangat besar kontribusinya dalam menyumbangkan masyarakat yang terdampak positif dari COVID-19 ini. Berarti bisa kita katakan bahwasanya PSBB sendiri ini tidak bisa dikatakan efektif atau baik. Sebenarnya mungkin ini bisa efektif atau baik kalau kembali lagi ke masyarakat masing-masing. Jika masyarakat mempunyai kesadaran yang baik akan bahayanya wabah ini, mungkin PSBB sendiri bisa baik, bisa signifikan jika diterapkan. Baik, melihat beberapa himbauan tadi yang masih suka dilanggar oleh masyarakat, saya di sini hanya menghimbau bahwasanya kita melihat fase kita ini yang positif makin hari makin banyak. Mungkin hari ini kalau saya tidak salah kurang lebih sudah 20 ribuan ke atas masyarakat dari Indonesia yang terdampak COVID-19 ini. Jadi menurut saya, sehebat apapun atau setinggi apapun keinginan pemerintah untuk memutus mata rantai ini, semua kembali ke masyarakat sendiri. Jika masyarakat masih menganggap sepele akan hal ini, tidak peduli, saya yakin wabah corona di Indonesia akan sangat lama untuk bisa dikendalikan. Jadi untuk itu, saya dalam video ini hanya
memberikan masukan atau himbauan untuk semua, untuk masyarakat ataupun pemerintah, bahwa saya pesan kepada masyarakat, tolong patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, berupa itu larangan keluar rumah ataupun keluar rumah untuk yang penting-penting saja, atau ketika di luar rumah menggunakan masker, menjaga jarak. Saya mohon untuk dipatuhi, karena itu bukan untuk pemerintah atau bukan untuk siapa-siapa, itu untuk kita semua, untuk kita bersama, untuk terutama diri kita sendiri. Ketika kita bisa menjaga diri dengan mematuhi aturan-aturan mereka, insya Allah pasti kita bisa, istilahnya kita bisa menjaga diri kita bisa terhindar dari virus yang berbahaya ini. Dan juga untuk pemerintah, pesan saya bahwa pemerintah itu harus minimal bisa tindak tegas orang-orang yang masih suka melanggar. Walaupun mereka memberikan alasan mungkin karena susahnya perekonomian membuat mereka harus keluar rumah atau apa, pemerintah harus bisa memberikan edukasi bahwasanya oke lah, bolehlah keluar rumah, tetapi ikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Mungkin seperti itu. Oke, itulah tadi ulasan saya mengenai COVID-19, terkhusus bagaimana usaha pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak. Saya harap jika ada kritikan ataupun saran untuk teman-teman sekalian, menuliskannya di kolom komentar agar saya bisa jadikan evaluasi untuk bisa lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalam.